Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala ta'ala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, senantiasa kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah minimal 17 kali sehari semalam di dalam sholat. Kita memohon, meminta agar Allah memberikan kita petunjuk yang selalu kita lantunkan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan itu sering kita baca, wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Sembahlah aku, kata Allah, beribadahlah kepadaku, karena itulah hadza siratum mustaqim, jalan yang lurus. Allah mengatakan jalan yang lurus itu adalah ketika kita menyembah dan beribadah kepada Allah. Menyembah dan beribadah kepada Allah adalah tujuan Allah untuk menciptakan kita, sebagaimana Allah mengatakan di dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah adalah tujuan kita untuk menjalani aktivitas kehidupan. Dan kita selalu minimal 5 kali di dalam sholat kita sehari semalam berikrar, berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan bahwasannya semua hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kita telah berjanji kepada Allah, dan memang itulah janji yang selalu kita ucapkan, bahwa setiap hembusan nafas, detak jantung, aliran darah, denyut nadi, langkah kaki, hayunan tangan, itu semua hanya dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, ibadah itu memiliki makna yang amat luas. Suami yang tersenyum kepada istrinya itu ibadah kepada Allah. Suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya itu pun ibadah kepada Allah. Langkah kaki, hayunan tangan kita yang keluar dari rumah, kemudian makan, minum, dan aktivitas semua yang kita lakukan, itu pun bentuk ibadah kepada Allah ketika kita meniatkan semua hanya untuk Allah. Dan Nabi sudah katakan, innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in manawa, dan seseorang mendapatkan sesuatu dengan apa yang diniatkan. Hadirin yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang ibadah kepada Allah, para ulama telah membahas berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum, ibadah itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ibadatul qasir,
yaitu ibadah individu. Dan yang kedua, ibadatul muta'addi, ibadah sosial. Di dalam Islam ada yang dinamakan ibadah individu, yang mana ketika kita beribadah kepada Allah, kita melakukan suatu amal, semua ibadah itu manfaat dan maslahatnya untuk diri kita sendiri. Itulah yang dinamakan sebagai ibadatul qasirah, ibadah individu. Seperti sholat, seperti puasa, haji, zikir, membaca Al-Quran, semua manfaat dan maslahatnya untuk diri kita sendiri. Dan ada yang kedua, ibadatul muta'addi, ibadah sosial, yang ketika kita melakukan suatu ibadah, ketika kita melakukan suatu amal, manfaat dan maslahat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain, untuk saudara kita, untuk tetangga kita, untuk keluarga, dan semua umat manusia, dan khususnya umat Islam. Karena sejatinya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah ketika dia bisa memberi manfaat untuk orang lain. Hadirin yang berbahagia, para ulama mengatakan ibadatul muta'addi afdalu min ibadatil qasir. Ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah individu. Mengapa para ulama mengatakan demikian? Maka ketika kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, kita ambil satu contoh. Haji itu adalah ibadah yang manfaatnya secara umum kita rasakan sendiri. Dan haji itu termasuk dari salah satu ruknun min arkanil Islam, salah satu dari rukun Islam yang wajib sekali seumur hidup kita laksanakan. Dan itu bagi yang mampu. Dan ketika Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan dalam beribadah haji, Nabi katakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan untuk orang yang hajinya mabrur kecuali surga. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah haji itu, terkhususnya orang-orang yang mendapatkan haji yang mabrur, memiliki keutamaan mendapatkan surga. Itu adalah keutamaan ibadah individu. Tapi ketika kita merujuk kepada hadis Nabi tentang ibadah sosial, kita ambil satu contoh hadis Nabi tentang orang yang menyantuni anak yatim. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Saya, kata Nabi, bersama orang yang menyantuni anak yatim fil jannah hakadha, yaitu bersama di dalam surga. Maka ketika kita membahas, yang pertama, orang mendapatkan haji mabrur, dia mendapatkan surga, tapi dia tidak bersama Nabi. Tapi ketika Nabi menyebutkan pahala, balasan orang yang menyantuni anak yatim, yang mana menyantuni anak yatim itu termasuk ibadah sosial, yang manfaatnya juga dirasakan oleh orang selain kita. Nabi katakan, fil jannah hakadha, yang menunjukkan bahwasannya orang yang demikian mendapatkan surga dan plusnya bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk mengingatkan, jangan sampai kita sibuk dengan ibadah kita, kita sibuk dengan sholat kita sibuk dengan puasa kita sibuk dengan membaca Quran kita, berzikir kepada Allah, dan saking banyaknya harta yang kita punya, kita sibuk untuk terus pulang pergi dari Medan ke Makkah, ke Madinah untuk menunaikan ibadah umrah. Bahkan ada yang setahun sampai satu kali dia berangkat menunaikan ibadah umrah. Tapi di samping itu, dia tidak peduli kepada tetangganya yang kelaparan. Dia tidak peduli kepada saudara-saudaranya yang kesulitan, yang kesusahan. Ketika ada orang yang kena PHK, ketika ada anak yang menangis karena tak punya biaya untuk sekolah, tapi dengan senangnya dia, dengan tertawa dia untuk terus menunaikan ibadah umroh. Bayangkan, maka di dalam Islam itu jangan sampai kita melakukan demikian. Maka ketika Rasulullah SAW, saat orang kaya bertanya, amal apakah yang paling baik ya Rasulullah?
Maka Rasulullah katakan amal yang terbaik adalah it'amut ta'am, memberi orang makan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam satu khutbahnya dia mengatakan, sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam mulut orang yang lapar itu lebih baik daripada engkau membangun 1000 masjid jami. Itu menunjukkan keutamaan bagi orang-orang yang memiliki harta untuk meningkatkan ibadah sosialnya. Tapi ketika orang yang tak punya harta datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur, enak kali orang kaya itu, dia pergi dengan amalnya. Aku sholat, dia sholat, aku puasa, dia puasa. Tapi ketika berzakat, bersedekah, kami tak bisa ya Rasulullah. Untuk menenangkan hati, Rasulullah katakan, likulli tasbih sedekah, walikulli tahlil sedekah, walikulli takbir sedekah. Bukankah setiap tasbih, setiap takbir, setiap tahlil itu adalah sedekah? Dan ini amalan untuk orang yang tak punya harta. Jangan kemudian orang yang punya harta tidak mau mengeluarkan hartanya. Karena amalan terbaik bagi orang yang berharta adalah untuk mengeluarkan uangnya agar membantu orang-orang yang kesusahan. Dan jangan pula sebaliknya, dia sibuk membantu orang, dia sibuk memberi makan orang, tapi dia melalaikan ibadah individunya. Dia tak sholat, dia tak puasa, dia tak melakukan amalan-amalan pribadinya. Maka ini pun tak benar. Maka Islam menginginkan adanya keseimbangan, yaitu kita melakukan amal pribadi manfaat untuk diri kita seperti sholat, puasa, membaca Quran, haji, berzikir dan lain sebagainya, dan kita juga melakukan amal-amal untuk amal sosial seperti membantu orang yang kelaparan, memberikan beasiswa untuk anak-anak yang mau putus sekolah, memberikan santunan kepada anak yatim. Maka inilah yang dimaksud dalam Islam, bahwa adanya keseimbangan antara amal secara individu dan amal secara sosial. Hadirin yang berbahagia, di momen tahun Hijriah ini, mari kita jadikan hidup kita ini hanya untuk Allah. Allah lah yang membuat kita bisa melakukan suatu ibadah. Allah lah yang memudahkan langkah kita untuk datang ke sini. Allah lah yang menggerakkan hati kita sehingga kita taat kepada Allah. Maka untuk itu tidak layaklah bagi kita ketika Allah membuat kita mudah beribadah, tapi tujuan kita ibadah bukan untuk Allah. Maka inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha mastata'tum. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma in kunna katabtana fi ahli sa'adah fa'athbitna fiha, wa in kunna katabtana fi ahli syaqawati wa dhanbi famkhuna, wa athbitna fi ahli sa'adah wal maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu walhamdulillah, aqimis shalah.